Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita langsung ya memasuki pelajaran terakhir di semester 2, yaitu statistik. Statistik ini kita kenal sebagai pengolahan data. Yang pertama, mengurutkan data. Contohnya ada di halaman 128, ayo berlatih 4.1. Urutkan data berikut dari yang terkecil. Selanjutnya, tentukanlah data yang terkecil dan data yang terbesar. Di sini disajikan tinggi badan 20 anggota gerak jalan dalam sentimeter. Nah, di sini ada nama-namanya peserta gerak jalan 20 orang. Kemudian ada juga ini angka. Angka ini adalah tinggi badan peserta atau anggota gerak jalan dalam sentimeter. Nah, tugas kalian adalah mengurutkan data. Yang diminta adalah diurutkan dari yang terkecil. Nah, bagaimana cara mengurutkannya? Baik, yang pertama adalah tabel sudah dibuatkan. Kita masukkan dulu judul. Judulnya adalah tinggi badan 20 anggota gerak jalan. Kita tulis di sini ya. Di kolom ini nomor, kemudian nama, lalu terakhir adalah TB. TB ini adalah tinggi badan ya, tinggi badan dalam sentimeter. Nah, berikutnya kita masukkan yang diminta adalah mengurutkan dari data yang terkecil. Berarti cari data yang paling kecil angkanya. Di sini angkanya semuanya adalah ratusan, 1111. Nah, berarti kekuatannya sama. Lalu berikutnya lihat ke setelah ratusan ke puluhan. Puluhannya di sini ada 667, 6667. Nah, kita lihat yang paling kecil mana antara 6 dan 7. Ternyata adalah 6. Jadi kita lihat yang 6 dulu. Oh, ini ada 6, 6, semuanya yang 6 dilihat dulu. Kalau 6-nya banyak, maka lihat satuannya. Satuannya yang terkecil mana? Tentu saja satuan terkecil adalah 0. 0, 1, 2, dan seterusnya sampai 9. Di sini ada tidak setelah angka 6 itu angka 0? Oh, ternyata ada yang ini nih. Astrid. Nah, ini Astrid 160. Nah, berarti kita masukkan Astrid ya. Astrid kita berikan tanda dulu bahwa datanya akan kita masukkan, diberikan titik atau checklist atau silang boleh. Kita masukkan nama Astrid. Nah, nomor 1 Astrid. Nah, dikasih nama ya, nama Astrid. Astrid tinggi badannya berapa? 160. Tulis 160. Baik, berikutnya setelah 160 ada tidak yang angkanya sama? Nah, jika angkanya sama masukkan. Oh, ternyata tidak ada. Berarti cari yang satuannya lebih tinggi dari 0. Di sini ada 2, ada 5, ada 7, ada 1, 8, 5, 6. Ini 3, ini 4, 2. Oh, berarti yang paling besar berikutnya setelah 0 adalah yang ini ya, 1 ya, Dewi. Nah, ini Dewi. Dewi tinggi badannya 161. Nah, maka urutannya setelah Astrid adalah Dewi. Dewi berikan tanda, kita akan masukkan ke dalam tabel. Dewi 161. Nomor 2 berarti Dewi. Tulis Dewi 161. 161. Nomor 3, nih nomor 3 kita cari nih, yang angkanya setelah 161 masih ada tidak? Oh, ternyata tidak ada, cuman Dewi saja. Nah, berikutnya setelah 1 yang lebih tinggi dari 1 adalah 2. Kita cari angkanya 162, ada tidak? Oh, ternyata ini Almira ya, Almira 162. Sama Kiran juga 162. Mana lagi? Oh, tidak ada, cuma 2 orang. Nah, ini kita berikan tanda Almira, lalu Kiran. Oke, kita masukkan ke dalam data Almira 162.
Nomor 4 Kiran 162, sama ya. Selanjutnya lanjutkan ke nomor 5 Indah, kemudian nomor 6, nomor 7 sampai ke nomor 20. Ingat urutannya semakin besar ya, semakin ke bawah. Baik, setelah selesai semua data masuk semuanya, sekarang kita akan melanjutkan menentukan data terkecil dan data terbesar. Jadi kita tulis di sini data terkecil adalah, kita lihat di sini yang terkecil adalah Astrid ya, 160 cm. Data terkecil 160. Jadi angkanya saja yang ditulis. Data yang terkecil 160. Kemudian data yang terbesar, kita lihat yang urutan terakhir, Ermi 171. Jadi data terbesarnya adalah 171. Berikutnya statistik pengolahan data yang kedua adalah nih ya, median. Median itu nilai tengah. Nah, contohnya ada di buku paket Quadra halaman 131. Ibu akan mencontohkan, ayo berlatih 4.2 nomor 1. Tentukan median atau nilai tengah. Ada datanya di sini nomor 1A 4, 5, 8, 5, 5, 7. Perhatikan, di sini datanya belum urut ya. Belum urut. 4, 5, 8, 5, 5, 7. Tentukan median. Berarti pertama kita mengurutkan dulu. Dari data yang paling kecil ke data yang paling besar. Perhatikan, 4, 5, 8, 5, 5, 7. Data yang terkecil adalah 4. Kita tulis dulu 4 di sini. Disusun dulu, diurutkan 4, lalu 5. Nah ini 5-nya ada berapa nih? 1, 2, 3. Diberikan tanda ya data yang sudah dimasukkan. 5-nya ada 3. Tulis sebanyak 3 kali. 5, 5, 5. Berikutnya adalah 7. Berikan tanda, kita akan memasukkan angka 7. Terakhir 8. Sudah semuanya diberikan titik, artinya semua data sudah masuk. Ini urutannya sudah benar dari yang kecil ke yang besar. 4, 5, 5, 5, 7,8. Jadi koma ini adalah untuk memisahkan satu angka ke angka yang lain. Nah, sekarang tentukan median. Median ini adalah nilai tengah. Perhatikan cara menentukan nilai tengah. Ini jumlah angkanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka angka yang di tengah-tengah adalah angka yang ketiga dan yang keempat. Kalau ibu, cara gampangnya adalah kalian coret dua angka dari depan lalu ke belakang. Contoh nih, 4 sama 5 coret. Lalu ke belakang, 7 dan 8 coret. Nah, jadi sisanya yang belum dicoret itu adalah di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah ini adalah 5 dan 5. Berarti mediannya adalah 5 ditambah 5 dibagi 2. Sama dengan 5 ditambah 5, 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi angkanya, mediannya adalah 5. Jadi kita tulis di sini mediannya, median atau nilai tengah sama dengan 5. Nah, ini jawabannya ya. Ibu berikan kotak. Nah, jika datanya ada genap seperti ini, maka tengah-tengahnya dibagi 2. Tetapi jika datanya ganjil jumlahnya, maka yakin yang di tengah-tengah itu adalah sendiri datanya nanti, ya.
Untuk tugas yang kedua, kerjakan halaman 131 nomor 1B. Ingat, jika jumlah datanya genap, maka angka yang di tengah-tengah harus dibagi 2. Tetapi jika jumlah datanya ganjil, tidak usah dibagi 2 ya. Nilai yang median adalah nilai angka yang di tengah. Meskipun angkanya sendiri tidak apa-apa, berarti itulah mediannya. Berikutnya, statistik nomor 3 adalah min. Min ini adalah rata-rata. Lihat di buku paket halaman 135, ayo berlatih 4.3 nomor 1B. Nah, ini sudah Ibu tulis di sini. Angkanya ada 21, 22, 22, 23, 24, 24, 26. Artinya di sini ada jumlah datanya, kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Kemudian yang diminta adalah kalian menentukan min atau rata-rata. Cara menentukan rata-rata adalah, ini rumusnya. Rumus rata-rata sini ya. RT rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Berikutnya kita akan menjumlahkan. Berarti ini dijumlahkan datanya ya. Nih, sama dengan 21 ditambah 22 ditambah 22 ditambah 23 ditambah 24 ditambah 24 ditambah 24 ditambah 26 dibagi per itu artinya dibagi banyaknya data. Kita hitung ada berapa datanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dibagi 8 sama dengan berapa? Nah, hati-hati, ini saking banyaknya kita bisa menggunakan penjumlahan bersusun ya, ke bawah seperti ini. Mulai dari belakang, dari satuan. 1 tambah 2, 3. 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 3, 8. 8 ditambah 4, 12. 12 ditambah 4, 16. 16 ditambah 4, 20. 20 ditambah 6, 26. Simpan 2-nya di atas. Kemudian 2 ditambah 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 2. Berapa kali nih 2-nya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sama yang ini 9. 9 dikali 2, 18. Jadi begini ya. Baik, berikutnya kita dapat 186, masukkan ke sini. 186 per 8. Nah, ini ya. Hasilnya berapa? Kita harus bagi kurung nih. Ini kotretannya di sini ya. Kita lihat ya. 186 dibagi berapa nih? Dibagi 8. Oke. Nih lihat, 8. Di sini ada 1 nggak cukup. Jadi pakai angka 8. 18. 18 dibagi 8. 8 dikali berapa yang mendekati 18? 8 dikali 2. Nah, 8 dikali 2 berapa? 16. Simpan di sini di bawah 18. 16. Berikutnya kita kurangi. 18 kurangi 16. 2. Nah, 2 tidak cukup dibagi 8. Maka turunkan 6-nya menjadi 26. 26 dibagi 8 sama dengan 3 ya. 3 dikali 8, 24. Nah, berikutnya kita kurangi nih. 26 kurangi 24, 2.
Ya, 26 kurangi 24, 2. Nah, 2 ini kita nggak cukup ya dibagi 8, maka boleh meminjam 0. Tambahkan koma di sini. 20 dibagi 8. 8 dikali berapa yang mendekati 20? 2. Nah, 8 dikali 2, 16. Kita kurangi, 20 kurangi 16, 4 ya. 4 juga ini kurang untuk dibagi 4, boleh pinjam 0. Jadinya 40. Tapi tidak usah menambahkan koma lagi karena sudah ada. 40 dibagi 8, 5. 5 dikali 8, 40. Nah ini 40 dikurangi 40, 0. Jadi sudah habis ya. Berarti hasilnya ini ya, 23,25. Nah ini kita masukkan ke sini. 186 dibagi 8 adalah 23,25. Berikutnya statistik yang nomor 4 ya. Kita mau belajar modus. Modus adalah data yang sering muncul. Nah, Ibu akan contohkan di sini ayat berarti 4.4 nomor 1 ya, halaman 137. Tentukan modus dari data-data berikut. Datanya ada 4, 3, 5, 4, 3, 4, 4, 2, 4, 5. Baik, ini datanya harus kita selidiki. Nah, berapa banyaknya data yang muncul? Nah, contoh nih ya. Biar tidak terlewat, kita mulai dari yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 2. Nah, ini 2 ya. 2, kita coret dulu nih angka 2. Kita mau ulang menulis ya. 2 ini datanya ada berapa nih? Hitung ya. 2 itu ada, oh cuma 1. Oke, tulis 2 ada 1. Kemudian setelah 2 di sini ada data berapa nih? 3. Nah, 3 ada berapa nih? 1, 2. Ada 2 ya. Kita tulis data yang 3 itu banyaknya 2. Gitu. Kemudian jadi yang ini sebentar biar gak bingung ya. Yang ini angka, yang ini banyaknya. Nah, ini banyaknya. Banyaknya. Nah, sekarang angka 2 ada 1, angka 3 ada 2. Berikutnya angka 4 ada berapa nih angka 4 nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, angka 4 ada 5. Angka 4 banyaknya 5. Oke, berikutnya angka 5 ada berapa nih? 1, 2. Oh ya, angka 5 banyaknya 2. Nah, perhatikan di antara angka 2, 3, 4, dan 5 manakah yang paling banyak sering muncul datanya? Oh, ternyata angka 2 cuma 1 munculnya sekali. Angka 3 munculnya 2 kali. Angka 4 munculnya 5 kali. Angka 5 munculnya 2 kali. Jadi yang paling sering muncul, yang banyak datanya di deretan ini adalah angka 4 ya. Angka 4 sebanyak 5 kali. Nah, ini ya, angka 4 sebanyak 5 kali. Berarti modusnya adalah angka 4. Jadi modusnya sama dengan 4. Kenapa 4? Karena 4 yang sering muncul. Sebanyak berapa kali? 5 kali. Gitu. Nah, ini adalah 5 kali muncul. Artinya dia modusnya. Mudah ya. Kesimpulan hari ini, statistik adalah pengolahan data. Bagian dari statistik adalah 1.
mengurutkan data, menentukan nilai terendah dan nilai tertinggi. Yang kedua adalah median, nilai tengah. Yang ketiga mean atau rata-rata. Lalu yang keempat modus atau data yang sering muncul. Sekian pembelajaran matematika hari ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.